Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya hari ini. Selain itu, polisi juga memanggil pihak Bandara Soekarno-Hatta terkait protokol kesehatan saat Rizik Syihab tiba di tanah air. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria tidak memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran kerumunan massa Rizik Syihab di Petamburan, Jakarta. Riza berhalangan hadir karena ada agenda Pemprov DKI Jakarta dan dijadwalkan kembali pada Senin mendatang. Pak Gubernur sudah dipanggil, kemudian Wali Kota, kemudian Kasatpol PP, Camat, Lurah, bahkan saya dengar RT RW juga hari ini tadi ke Padit Kesehatan. Saya sebagai Wakil Gubernur tadi malam juga terima surat panggilan untuk klarifikasi. Dijadwalkan tadinya hari ini jam 10 karena tidak bisa. Saya minta hari Jumat, tapi hari Jumat dari Polda ada acara, jadi direncanakan hari Senin jam 11. Polda Metro Jaya menjadwalkan 4 orang untuk klarifikasi. Namun hanya 2 orang yang hadir, yakni dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan Senior Manager of Aviation Security Bandara Soekarno-Hatta. Pihak bandara ikut diklarifikasi terkait protokol pengecekan status kesehatan Rizik Syihab saat tiba di tanah air pada 10 November lalu. Yang dari bandara itu kan kita harus mengetahui apakah pada saat datang saudara MRS ke sini sudah melalui prosedur protokol kesehatan. Misalnya, apakah sudah ada pengecekan swab test atau rapid test atau memang memiliki surat bahwa memang bebas sudah dilakukan pengecekan untuk protokol kesehatan, sehingga kita perlu pendalaman terhadap beliaunya. Sampai saat ini polisi terus mengklarifikasi dari berbagai pihak, baik dari pemerintah provinsi hingga pihak penyelenggara acara pernikahan terkait kerumunan massa simpatisan Rizik Syihab pada 14 November lalu di Petamburan. Polisi juga tengah mengumpulkan bukti lain berupa rekaman kamera pengawas di tempat kerumunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, HRS Center menegaskan kegiatan Maulid Nabi Muhammad dan pernikahan Putri Rizik Syihab di Petamburan 14 November lalu bukanlah peristiwa pidana. HRS Center juga menyayangkan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh polisi. Menurut Ketua HRS Center Abdul Khair Ramadan, pemeriksaan Anies Baswedan di Polda Metro Jaya tidak termasuk dalam hukum pidana karantina wilayah, sebab DKI Jakarta hanya menerapkan PSBB dengan sanksi administratif kepada pelanggar. HRS Center juga menegaskan sanksi denda 50 juta rupiah bukan termasuk pelanggaran hukum pidana. Adalah pembatasan sosial berskala berdasarkan uraian di atas, maka terhadap Gubernur DKI Jakarta, Imam Besar Habib Rizik Syihab, dan pihak-pihak lainnya tidak dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan pidana. Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil esok akan dipanggil Barreskrim Polri terkait acara Rizik Syihab di Megamendung Bogor. Selain itu, Polda Jabar juga akan memeriksa 10 pejabat terkait acara yang digelar 13 November lalu. Polisi meminta keterangan sejumlah pihak terkait untuk mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di beberapa acara yang dihadiri Rizik Syihab. Salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang akan dimintai keterangannya oleh Barreskrim Polri. Ridwan Kamil akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan yang dihadiri Rizik Syihab di Megamendung Bogor, Jawa Barat. Jakarta, Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore ya, sama juga untuk dimintai keterangan ya. Jadi bahasanya bukan diperiksa tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor. Tentunya saya sebagai warga negara yang taat hukum, hal-hal seperti ini wajib kita penuhi dengan sebaik-baiknya.
Sementara Polda Jawa Barat juga akan memeriksa 10 pejabat setempat terkait acara Rizik Syihab di Megamendung. Mereka kurang lebih 10 orang akan dilakukan pemeriksaan untuk diminta klarifikasinya di Polda Jabar, di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar, jadi di Bandung. Polda Jawa Barat berharap semua yang terdaftar dalam panggilan bisa hadir agar penyelidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan bisa diteruskan. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Mendagri menyatakan kepala daerah yang melanggar ketentuan dalam regulasi tersebut bisa diberhentikan. Pelanggaran protokol kesehatan terkait pulangnya Rizik Syihab ke Indonesia berbuntut panjang. Banyaknya simpatisan Rizik Syihab yang tidak menjaga jarak rawan menimbulkan klaster penyebaran virus corona. Kerumunan tidak hanya terjadi saat Rizik Syihab tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Kerumunan juga terjadi saat Rizik datang ke Bogor, Jawa Barat 13 November 2020. Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab ke Bogor, Jawa Barat untuk mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Selain sulit menjaga jarak, penularan COVID-19 sangat mungkin terjadi jika orang yang berada di kerumunan tidak menggunakan masker dengan benar. Kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan kembali terjadi saat Rizik Syihab menikahkan anaknya 15 November 2020 sekaligus menggelar acara maulid. Atas kerumunan yang ditimbulkan saat pandemi COVID-19, keluarga Rizik Syihab didenda 50 juta rupiah. Terkait adanya kerumunan yang juga menjadi tanggung jawab kepala daerah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menerbitkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19. Tito mengingatkan kepala daerah wajib mematuhi aturan perundang-undangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan menyatakan kepala daerah yang melanggar ketentuan dalam regulasi tersebut bisa diberhentikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, mungkinkah para kepala daerah dicopot karena membiarkan kerumunan di wilayahnya? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Arief Wibowo, dan Ketua fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ahmad Yani dalam program iNews sore hari ini. Oleh Kemendagri dengan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan pencegahan COVID, saya kira ini sesuatu yang memang dengan harapan bagaimana bisa menyelamatkan warga masyarakat. Hanya kalau dikaitkan tentang masalah berkaitan tentang masalah pencopotan kepala daerah, saya kira ini adalah sesuatu yang memang perlu lebih melihat pada apa yang sudah dilakukan kepala daerah terhadap pelaksanaan PSBB. Nah, kalau kita lihat apa yang sudah dilakukan, ya, apa yang sudah dilakukan oleh para kepala daerah di seluruh Indonesia, memang satu dengan yang lain itu wilayahnya itu berbeda. Nah, ketika ada pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak berorientasi kepada melindungi, melayani, memberdayakan, dan mencintai masyarakat, maka menteri yang terkait dengan pemerintahan dalam negeri tentunya perlu mengingatkan. Nah, artinya keberadaan instruksi menteri ini adalah konteksnya mengingatkan seluruh penyelenggara pemerintahan daerah bahwasanya Anda bertugas untuk melayani, melindungi, dan mensejahterakan masyarakat. Ini coba ingatkan, dan itu juga ditegaskan di dalam pasal 67 Undang-Undang 23. Ada kewajiban kepala daerah. Kami juga ingin mengingatkan Pak, pasal 62, pasal 61, ada sumpah dan janji kepala daerah bahwa mereka akan melaksanakan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya. Nah, pertanyaannya ketika ada pemerintah daerah yang tidak melaksanakan peraturan undangan, adalah tugas kita untuk mengingatkan. Konteks kita menghadirkan Impres nomor 6 ini. Pasca terjadinya kerumunan massa pendukung pemimpin FPI di Megamendung Puncak Bogor, Jawa Barat, hari ini ratusan warga jalani rapid test. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi.